Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran online SMP Jati 3 Putri School Sukoharjo. Bersama saya Ustaz Rahmat Afrianto dalam mata pelajaran Prakarya dan Ilmu Pengetahuan Alam. Anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga dalam pembelajaran nanti kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, untuk mulai pelajaran, simaklah video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu kembali di mata pelajaran IPA di bab 1, termasih pada bab tentang reproduksi pada manusia. Oke, anak sekalian, yang kemarin kita sudah membahas tentang organ reproduksi baik pria maupun wanita. Kemudian yang kedua kita sudah membahas tentang proses pembentukan sel kelamin baik sperma melalui spermatogenesis, kemudian ada oogenesis atau pembentukan sel telur. Anak sekalian, hari ini saya akan menyampaikan satu hal lagi kaitannya dengan materi di bab 1, yaitu tentang siklus menstruasi. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang siklus menstruasi, yang mana memang itu secara umum dialami oleh wanita. Di pertemuan selanjutnya sebelumnya kita sudah membicarakan tentang bagian-bagian organ reproduksi pada wanita. Dan hari ini masuk di siklus menstruasi tidak terlepas dari organ-organ yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kita masuk pada bab siklus menstruasi. Pada bab siklus menstruasi ada beberapa hormon yang berperan dalam menstruasi dan proses oogenesis yang kemarin juga. Hormon-hormon itu meliputi yang pertama itu ada hormon FSH, follicle stimulating hormone, yaitu hormon yang merangsang terjadinya ovulasi, yaitu kondisi saat sel telur sudah siap dibuahi. Jadi proses hormon ini membantu merangsang terjadinya ovulasi. Ovulasi itu sel telur yang sudah keluar dari folikel dari ovarium, nanti masuk di situ yang mana sudah siap untuk dibuahi, ditempatkan di mana tempat pembuahan yang kemarin, yaitu tempatnya ada di tuba falopi. Kemudian yang kedua ada hormon LH, luteinizing hormon. Hormon ini berperan juga dalam merangsang ovulasi. Jadi dalam proses ovulasi itu dibantu oleh FSH dan LH, yang mana keduanya dihasilkan oleh hipotalamus. Kelenjar hipotalamus ada di otak kita. Kemudian berikutnya ada hormon estrogen, hormon seks wanita yang membantu perkembangan seksual dan reproduksi, juga berperan pada perubahan tubuh remaja. Jadi organ-organ tubuh di penampakan pubertas di remaja putri itu juga dipengaruhi hormon estrogen, serta terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Jadi ini pembentukan kembali lapisan rahim. Lapisan rahim yang kemarin kita bahas apa namanya? Yaitu endometrium. Ini yang difungsi dari hormon estrogen. Kemudian yang keempat ada hormon progesteron. Hormon seks pada wanita yang dihasilkan oleh indung telur, berperan dalam penebalan dinding rahim untuk tempat berkembangnya sel telur. Jadi sama, ini fungsinya hampir sama. Progesteron lebih penebalan pada dinding rahim atau endometrium, tapi estrogen juga berperan dalam perkembangan bentuk tubuh dan pubertas pada wanita. Ini ada 4 hormon yang berperan dalam proses menstruasi pada wanita. Nah, bagaimana proses menstruasi itu sendiri? Siklus menstruasi merupakan proses pembersihan rahim terhadap pembuluh darah, kelenjar-kelenjar dan sel-sel yang tidak terpakai karena tidak adanya pembuahan. Proses menstruasi adalah peluruhan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan terjadinya perdarahan. Jadi yang sebelumnya sempat saya sampaikan bahwa endometrium itu bisa meluruh jika tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi kemarin terjadi pada apa? Pada bagian mana? Yaitu pada bagian tuba falopi atau ovidu. Kemudian berikutnya tahapan siklus menstruasi terdiri dari apa saja? Yang pertama ada tahap menstruasi itu sendiri.
Kemudian yang kedua ada tahap praovulasi atau poliferasi. Kemudian yang ketiga ada tahap ovulasi itu sendiri. Dan yang keempat adalah tahap pasca ovulasi atau sekretori. Nah, siklusnya bagaimana? Siklus normal wanita itu menstruasi setelah total ada 28 hari. Ini prosesnya. Prosesnya ada 28 hari. Tahapnya itu ada 4 yang sudah saya sampaikan tadi, menstruasi, praovulasi, tahap ovulasi, dan pasca ovulasi. Bagaimana fase menstruasi itu? Fase menstruasi itu fase di mana dinding rahim ini mulai meluruh, mulai turun, kemudian dikeluarkan melalui yang kita sebut dengan istilahnya proses menstruasi itu. Nah ini ya, ini proses meluruh. Kenapa kok meluruh? Nah ini, pada proses di sini, pada proses menstruasi, hormon estrogen itu adalah paling rendah, atau hormon estrogen itu adalah dimana produksinya yang paling menurun atau titik paling rendah. Siapa hormon estrogen? Ini adalah hormon yang membantu proses penebalan dinding rahim, termasuk dengan progesteronnya. Jadi di sini paling rendah. Kenapa kok tidak merendah? Karena di situ bagian karpus luteum pada ovarium itu mulai menua, kemudian menjadi karpus albikal, sehingga karena menurun, karpus luteumnya menurun, sehingga mengakibatkan hormon progesteron dan estrogennya menurun, sehingga di sini bagian dari dinding rahim atau endometriumnya juga akhirnya luruh karena peran hormonnya sudah menurun. Kemudian berikutnya pada fase setelahnya, biasanya menstruasi terjadi 5 sampai 7 hari ya. Di sini digambarkan sampai di posisi 5 hari. Kemudian fase berikutnya itu fase praovulasi. Pada fase praovulasi ini, hipotalamus mulai memproduksi hormon FSH, folikel stimulan hormon tadi. Nah, di sini mulai folikel sekunder terjadi bentuknya di bagian oosit primer sudah mulai terbentuk. Kemudian ini mulai di sini perannya FSH mulai mendorong, khususnya mendorong untuk terbentuknya folikel yang kemudian nanti terjadinya ovulasi kan gitu. Di sisi lain, FSH pada hari-hari mendekati ovulasi juga meningkatkan produksi hormon LH. Nah, ini LH-nya juga naik. Ini mendorong terjadinya fase ovulasi, baik FSH maupun LH. Nah, pada proses ini juga estrogen mulai naik. Estrogen, kemudian progesteron mulai naik. Artinya, pada proses ini juga mulai penebalan dinding rahim juga mulai terbentuk prosesnya. Terbentuk pada saat fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Ovulasi itu apa tuh ovulasi itu? Ovulasi itu adalah fase di mana sel telur telah dikeluarkan dari ovarium. Sel telur dikeluarkan dari ovarium bergerak menuju tuba falopi. Nah, fase inilah yang sebenarnya paling efektif untuk terjadi pembuahan. Nah, artinya proses untuk misalkan ada yang mau program hamil, ya di sini nih. Di fase tanggal-tanggal ini terjadi ovulasi, kemudian bisa terjadi namanya fertilisasi. Nah, setelah sekitar tanggal 14, kemudian produksi LH dan FSH ini mulai menurun. Ini mulai menurun. Kemudian ini progesteron terus meningkat. Progesteron mulai terus meningkat sehingga dinding rahim itu mulai terbentuk sampai pada tanggal perkiraan antara tanggal 28 itu kondisinya sudah tebal kembali, dinding rahim tebal kembali. Nah, proses tebal kembali ini tergantung apakah ada fertilisasi atau tidak. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka yang terjadi apa tadi? Luteumnya, karpus luteumnya itu mulai menua lagi. Kemudian terbentuk korpus albikal, produksi estrogen dan progesteronnya menurun lagi nih, di sini menurun. Nah, pada proses menurun ini, maka yang terjadi apa? Endometrium luruh lagi di sini. Terjadilah menstruasi lagi. Jadi di sini menurun menstruasi dan seterusnya. Menstruasi kemudian terbentuklah
lagi mulai penebalan, kemudian ovulasi, kemudian nanti tebal dindingnya menebal. Kalau tidak terjadi fertilisasi menurun lagi. Itulah proses atau tahapan yang namanya tahapan menstruasi. Kemudian dari proses menstruasi ini ya, jadi tadi ya, jadi ada hormon-hormon yang berperan dalam menstruasi, kemudian ada proses di siklus menstruasi. Berikut ini gambaran tentang proses terjadinya menstruasi pada wanita. Di bab ini terakhir, dalam proses reproduksi pada manusia ada beberapa penyakit organ reproduksi. Di antaranya yang pertama ada sipilis atau raja singa. Penyakit ini disebabkan infeksi bakteri Treponema pallidum. Gejala awalnya adalah muncul luka pada alat kelamin atau pada mulut kelamin, ini satu. Kemudian yang kedua ada gonore atau kencing nanah. Ini penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian yang ketiga ada herpes genital, penyakit seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex ya, atau sering disebut dengan HSV. Biasanya gejalanya akan muncul beberapa hari setelah terinfeksi HSV. Kemudian yang keempat yang sering mungkin kita dengar yaitu AIDS, merupakan penyakit yang terjadi karena menurunnya kekebalan tubuh. Hal ini karena infeksi virus HIV, human immunodeficiency virus. Yang kelima ada keputihan, yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada wanita dengan ciri terdapat cairan putih pada bagian vagina. Nah, ini adalah beberapa penyakit organ reproduksi pada manusia yang mana diakibatkan, satu bisa jadi karena kegiatan free sex atau seks bebas. Kemudian yang kedua adalah ketidakbersihan pada organ-organ reproduksi sehingga bisa memunculkan penyakit-penyakit ini, dan penyakit ini bisa jadi penyakit yang menular. Untuk itu, melalui pelajaran bab reproduksi pada manusia ini, harapannya adalah kalian bisa paham materinya, paham organnya, kemudian paham bagaimana menjaganya sehingga tidak terjadi sesuatu atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, demikian untuk pelajaran di hari ini kaitannya dengan siklus menstruasi, dan sedikit saya cuplik tentang penyakit organ reproduksi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.